Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Bapak Imam Awaludin SEMSI selaku dosen Ekonomi Moneter 2, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Naila Arkamevia, lalu ada Desi Aisyarov, Arnita Amelia, dan juga Pina Septiani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus yang kami temui. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Desi. Kepada Desi dipersilakan. Oke, di sini kita mengangkat studi kasus tentang inflasi tinggi akibat kenaikan harga BBM di tahun 2022. Nah, pada tahun 2022, pemerintah Indonesia ini menaikkan harga bahan bakar minyak, yaitu BBM, subsidi, seperti Pertalite dan solar. Nah, sebagai respon terhadap beban fiskal dan kenaikan harga energi global. Nah, kebijakan ini nih menyebabkan adanya lonjakan inflasi yang signifikan dan berdampak langsung pada biaya hidup masyarakat. Nah, dalam analisis makroekonomi, kejadian tinggi inflasi ini merupakan contoh shock negatif dari sisi penawaran agregat karena memicu kenaikan biaya produksi secara luas dan mengganggu output ekonomi. Next. Nah, lalu di sini ada dampak yang ditimbulkan. Dampak yang pertama itu adanya biaya produksi meningkat, cross push effect. Nah, karena adanya kenaikan harga BBM ini, maka ongkos transportasi, logistik, dan operasional ini meningkat juga di berbagai sektor, sehingga produsen ini menghadapi tekanan biaya yang mendorong mereka untuk mengurangi produksi atau menaikkan harga jual barang. Nah, lalu dampak yang kedua yaitu adanya penurunan output, stagnasi produksi, yang di mana biaya yang lebih tinggi ini jadi banyak perusahaan yang mengurangi kapasitas produksi. Nah, hal ini nih menyebabkan adanya penurunan output nasional, produk domestik bruto atau real GDP-nya ini menurun. Lalu dampak yang ketiga itu yaitu kenaikan harga, inflasi biaya. Nah, kenaikan biaya input ini menyebabkan harga barang dan jasanya ini akan meningkat juga secara umum. Nah, hal ini nih menghasilkan inflasi yang bukan berasal dari peningkatan permintaan, tetapi dari sisi biaya. Nah, disebut cost push inflation. Next. Nah, analisis berikutnya yaitu analisis keterkaitan pada kurva ADAS. Nah, pada studi kasus yang pertama ini, kan kita mengangkat mengenai inflasi tinggi akibat kenaikan harga BBM di tahun 2022, termasuk dalam guncangan penawaran negatif atau shock penawaran negatif. Nah, shock penawaran negatif ini yaitu gangguan pada sisi produksi atau penawaran agregat yang menyebabkan adanya peningkatan biaya produksi atau gangguan pasokan secara keseluruhan. Nah, kenapa sih termasuk shock penawaran negatif? Karena BBM ini adalah input dasar untuk hampir semua sektor, dari sektor transportasi, logistik, pertanian, industri, dan lain-lain. Nah, jadi ketika harganya naik, maka biaya operasional dan distribusinya juga akan naik. Lalu produsen ini akan menghadapi kenaikan biaya yang menyesuaikan dengan menaikkan harga jual atau mengurangi produksi, lalu dapat mengganggu kapasitas produksi nasional, tetapi bukan karena permintaannya meningkat. Nah, keterkaitannya dengan kurva ADAS, dalam kerangka model ADAS, efek dari kenaikan BBM ini tercermin melalui beberapa faktor. Nah, yang pertama itu kurva penawaran agregat jangka pendek SRAS yang bergeser ke kiri. Kenapa dia bisa bergeser ke kiri? Karena kapasitas produksi nasional itu tuh menurun karena biayanya yang tinggi ini tadi. Nah, hal ini dapat menyebabkan harga umumnya naik. Lalu output nasionalnya juga akan menurun sehingga pertumbuhan ekonominya juga akan menurun. Nah, kalau dari kurva
permintaan, kurva permintaan agregat AD ini tetap, tapi tidak akan meningkatkan permintaan barang atau jasa. Tetapi konsumennya ini justru menghadapi tekanan daya beli karena adanya inflasi ini tadi, sehingga tidak ada pergeseran AD karena kejadian ini murni berasal dari sisi penawaran. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu bisa dilihat ya teman-teman, pada gambar tersebut menunjukkan kurva permintaan agregat atau AD, penawaran agregat jangka pendek atau SRAS, dan penawaran agregat jangka panjang AS. Terjadi pergeseran kurva AS dari AS0 ke AS1 yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena meningkatkan kapasitas produksi. Jadi kesimpulannya, pergeseran AS ke kanan menggambarkan pertumbuhan ekonomi tanpa tekanan inflasi. Artinya, ekonomi semakin produktif dan stabil. Next slide. Kemudian ada kebijakan pemerintah. Untuk mengatasi efek buruk dari kenaikan BBM tersebut, pemerintah dapat melakukan yang namanya subsidi langsung ke masyarakat. Artinya, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar daya beli mereka tetap terjaga meskipun harga BBM naik. Kemudian yang kedua, pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia. Artinya, Bank Indonesia mengatur kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga untuk menahan laju inflasi agar harga-harga tetap terkendali. Kemudian yang ketiga, diversifikasi energi. Artinya juga upaya mencari dan menggunakan sumber energi lain selain BBM, misalnya listrik, gas, energi, dan energi terbarukan, agar ketergantungan terhadap BBM bisa berkurang. Itu. Kemudian yang terakhir, perbaikan transportasi publik. Pemerintah dapat meningkatkan akses kualitas dan efisiensi transportasi umum agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi sehingga konsumsi BBM bisa ditekan. Next slide. Kemudian selanjutnya ini adalah studi kasus 2, yaitu krisis ekonomi global tahun 2008. Jadi, krisis ekonomi global tahun 2008 ini bermula dari kehancuran pasar kredit perumahan di Amerika Serikat, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui sistem keuangan global. Krisis ini menyebabkan penurunan drastis dalam konsumsi, investasi, dan perdagangan internasional. Dalam kerangka AD dan AS, ini dikategorikan sebagai shock negatif dari sisi permintaan agregat, karena permintaan total dalam perekonomian menurun, menyebabkan penurunan output dan tekanan deflasi di berbagai negara, termasuk Indonesia sendiri. Oke, next slide. Untuk dampak yang ditimbulkan akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Materi yang selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan akibat adanya krisis ekonomi global pada tahun 2008. Yang pertama yaitu penurunan permintaan agregat secara global. Nah, akibat yang ditimbulkan atau dampak yang ditimbulkan karena penurunan permintaan agregat secara global ini akan menurunkan tingkat yang pertama yaitu tingkat konsumsi, karena di sini konsumen atau rumah tangga ini mengurangi belanja mereka. Yang selanjutnya yaitu investasi. Investasi juga akan mengalami penurunan karena perusahaan berusaha untuk menahan ekspansi dan belanja modal. Selain itu, penurunan ekspor pada perdagangan dunia juga akan merosot atau menurun. Sehingga permintaan agregat secara keseluruhan ini mengalami penurunan yang sangat tajam. Dampak yang kedua yaitu penurunan output dan harga. Nah, penurunan output dan harga ini akan menimbulkan output nasional secara real atau GDP real ini akan turun karena aktivitas ekonomi
menurun dan banyaknya negara yang mengalami resesi. Selanjutnya, harga umum cenderung stagnan atau menurun karena adanya tekanan deflasi. Nah, di sini perusahaan kesulitan untuk menjual produk karena lemahnya permintaan sehingga pengangguran itu akan meningkat. Dampak yang ketiga yaitu kondisi resesi. Krisis ekonomi global ini menyebabkan banyak negara termasuk Indonesia mengalami kondisi resesi. Kondisi resesi yaitu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi itu turun secara dalam 2 kuartal secara berturut-turut atau lebih. Nah, adanya kondisi resesi ini menyebabkan pengangguran meningkat karena tingkat produksi itu menurun. Selanjutnya yaitu analisis keterkaitan krisis ekonomi global terhadap kurva agregat demand dan kurva agregat supply. Pada studi kasus 2, ini termasuk dalam guncangan permintaan negatif atau shock permintaan negatif. Guncangan permintaan negatif adalah penurunan secara tiba-tiba pada komponen pengeluaran agregat dan dalam perekonomian yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor impor. Dampaknya terhadap kurva AD dan AS akibat shock permintaan negatif ini menyebabkan kurva permintaan agregat atau AD ini bergeser ke kiri. Selanjutnya akan menyebabkan kurva penawaran agregat jangka pendek itu tetap. Nah, pada gambar kurva ini dapat dilihat dalam jangka pendek atau SRAS yang bergeser ini kurva AD atau agregat demand. Untuk kurva agregat supply-nya itu tetap karena di sini yang dipengaruhi atau berpengaruh ini kurva agregat demand. Agregat demand ini bergeser dari kanan menuju kiri bawah atau dari AD0 ke AD1. Nah, ini menunjukkan bahwa pada setiap tingkat harga output yang diminta itu lebih rendah. Ketika kurva permintaan agregat ini turun, komponen pengeluaran juga akan menurun. Nah, untuk kurva agregat supply dalam jangka pendek ini tetap karena tidak ada gangguan dari sisi biaya produksi atau pasokan yang lain. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi global tahun 2008. Untuk menahan laju krisis, pemerintah berupaya untuk yang pertama itu menerapkan kebijakan moneter ekspansif, yaitu menurunkan suku bunga dan melonggarkan kuantitatif oleh bank sentral. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal ekspansif, yaitu dengan menstimulus fiskal besar-besaran, misalnya oleh Amerika Serikat melalui paket American Recovery and Reinvestment Act, yaitu lembaga keuangan untuk mencegah keruntuhan sistemik. Next slide. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi hari ini. Kenaikan harga BBM pada tahun 2022 adalah contoh klasik dari shock penawaran negatif yang menyebabkan inflasi biaya atau cost push inflation. Dampaknya bukan hanya pada tingkat harga, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Krisis ekonomi global tahun 2008 merupakan contoh shock permintaan negatif yang kuat, yang menyebabkan penurunan tajam dalam konsumsi, investasi, dan perdagangan internasional. Dampaknya terlihat jelas dalam model ADAS sebagai pergeseran kurva AD ke kiri, yang menimbulkan resesi dan tekanan deflasi. Mungkin itu saja presentasi pada malam hari ini. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.